Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke dalam pembahasan LMS pada sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu ya. Nah, tentunya di sini di LMS sertifikasi pendidik bagi guru tertentu, Bapak Ibu disajikan 3 modul ya yang harus diselesaikan. Yang pertama terkait prinsip pengajaran dan asesmen umum, kedua modul pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk kedua modul yang pertama dan kedua begitu Bapak Ibu ya, terkait prinsip pengajaran dan asesmen secara umum dan pembelajaran sosial emosional, ini sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu masih tertinggal, bisa melihat kembali di channel YouTube kami di playlistnya dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu kita sudah masuk ke dalam modul yang ketiga, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam modul yang ketiga ini untuk mengetahui aktivitas yang harus kita kerjakan. Nah, di dalam modul yang ketiga ini, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu disajikan 2 topik ya. Yang pertama, topik keragaman peserta didik, dan yang kedua, topik pendidikan inklusif ya. Dan di kesempatan kali ini kita masih berada di topik yang perdana, yang pertama yaitu keragaman peserta didik. Nah, di dalam topik yang pertama, keragaman peserta didik, Bapak Ibu disajikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah dengan mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Nah, Bapak Ibu, terkait aktivitas-aktivitas ini ya, dimulai dari yang pertama yaitu aktivitas alur merdeka mulai dari diri. Itu pada aktivitas apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Nah, inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam aktivitas pertama, alur merdeka mulai dari diri. Apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik? Baik Bapak Ibu, di aktivitas ini dimulai dari diri, Bapak Ibu disajikan sebuah video ya, sebuah video yang menjadi pemantik pemahaman Bapak Ibu guru dalam memahami keragaman peserta didik. Nah, di video itu berisikan kisah tentang sekolah hutan, di mana semua tokohnya itu semuanya binatang yang bersekolah, diwajibkan mengikuti kurikulum yang sama dalam pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu menonton video ini, Bapak Ibu diberikan tugas untuk merefleksikan video yang telah ditayangkan dan pemahaman awal terkait materi keragaman peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan tautan yang disediakan ya. Di sini diklik tautan ini untuk akses panduannya. Nah, silakan diklik saja Bapak Ibu. Akan diarahkan ke halaman download. Nah, ini bentuknya PDF Bapak Ibu ya, kita download terlebih dahulu. Baik, sepertinya sudah selesai. Mari kita lihat di halaman laptop download kita ya. Nah, ini mari kita rename Bapak Ibu ya. Bisa kita hapus angka-angka yang tidak penting ini, kita sisakan judul yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita buka Bapak Ibu. Baik, ini adalah keragaman peserta didik, topik yang pertama ya, di modul ketiga dengan durasi 3 hari, dengan capaiannya itu ada 3 begitu Bapak Ibu.
Dan di sini dalam keragaman peserta didik begitu ya, Bapak Ibu disajikan sebuah video untuk diamati begitu ya, melakukan pengamatan terhadap video berikut. Nah, nanti silakan ini tadi diamati videonya ya. Kemudian setelah mengikuti tayangan video Sekolah Hutan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Jadi silakan Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di sini ya. Nah, nanti setelah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini, silakan disimpan saja di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Nah, karena di sini bentuknya PDF Bapak Ibu belum bisa kita kerjakan, jadi mari kita ubah terlebih dahulu ke Word ya, seperti biasa. Caranya masih sama, silakan ketikkan di Google Convert PDF to Word. Nah, di sini banyak sekali aplikasi online yang bisa membantu kita. Kita pilih saja salah satu begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih I love PDF, kemudian kita pilih PDF-nya tadi, filenya ya. Baik, di sini kita convert, kita tunggu prosesnya ya, baru proses. Nah, kita download Bapak Ibu. Nah, ini kita tunggu dulu Bapak Ibu ya sebentar begitu ya untuk prosesnya. Ini tergantung sinyal ya. Baik, sudah selesai Bapak Ibu ya, kita bisa buka untuk filenya. Nah, jika sudah bentuk Word seperti ini bisa dikerjakan Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini adalah cara pengerjaan tugas di Word begitu ya, yang sudah kita convert tadi file aslinya PDF gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam referensi jawaban dari kami ya terkait tugas ini begitu. Nah, tadi di file yang sudah kita convert dari PDF ke Word, kita cukup menambahkan identitas diri terlebih dahulu Bapak Ibu ya, agar nanti tidak tertukar dengan tugas-tugas yang lain jika nanti Google Drive kita dikumpulkan begitu misalkan ya. Nah, kemudian kita berikan identitas tugasnya, yaitu pada modul ketiga, alur merdekanya mulai dari diri. Topik pertama, keragaman peserta didik dengan aktivitasnya tadi, apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Nah, kemudian di sini ada petunjuk-petunjuk ya terkait topik yang pertama ini ya. Kemudian alur merdekanya yang pertama mulai dari diri, ini ada petunjuknya begitu Bapak Ibu. Nah, baik, mari kita langsung ke pertanyaan begitu Bapak Ibu ya, beserta jawabannya begitu. Karena ini tadi sama seperti yang di LMS dan yang kita download tadi bentuk PDF ya, hanya saja ini tadi sudah kita convert ke Word begitu. Nah, untuk yang pertanyaan pertama Bapak Ibu, apa kesimpulan yang dapat Bapak Ibu petik dari kondisi akhir bebek dan anjing-anjing padang rumput? Nah, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi akhir bebek dan anjing-anjing padang rumput adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk bebek, di sini bebek yang sebenarnya sangat berbakat dalam berenang, akhirnya mengalami kesulitan karena harus menyesuaikan diri dengan kurikulum yang tidak mempertimbangkan keunikannya. Usaha kerasnya untuk berlari yang bukan keahliannya justru merusak kemampuannya dalam berenang. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang seragam untuk semua tanpa memperhatikan kekuatan dan kelemahan individual bisa merugikan dan menghambat potensi siswa. Nah, ini adalah kondisi akhir dari bebek Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kita lihat kondisi akhir dari anjing-anjing padang rumput. Nah, untuk kondisi akhir anjing-anjing padang rumput ini Bapak Ibu, mereka memilih untuk tidak bersekolah karena kurikulum yang ditawarkan tidak relevan dengan kemampuan alami mereka, yaitu menggali. Orang tua mereka memutuskan untuk mengambil jalur pendidikan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan bakat anak-anak mereka. Ini menggambarkan
Pentingnya kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan serta potensi siswa, dan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pendidikan formal yang tidak fleksibel bisa menjadi tidak efektif. Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan harus memperhatikan keunikan setiap individu dan memberikan ruang bagi pengembangan bakat dan potensi alami mereka, daripada memaksakan standar yang sama untuk semuanya. Nah, itu adalah kesimpulannya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu ya, kita ke soal yang kedua, yaitu tuliskan pengalaman Bapak Ibu guru terkait keragaman peserta didik di kelas Bapak Ibu, begitu ya. Nah, yang pertama terkait keragaman peserta didik di kelas kami, referensinya yaitu adanya keragaman kemampuan akademik. Di dalam kelas ada siswa yang cepat memahami pelajaran dan ada yang memerlukan lebih waktu yang banyak ya, dan bantuan untuk mengerti materi yang sama. Misalnya dalam pembelajaran matematika, ada siswa yang menyelesaikan soal dengan cepat, sementara ada juga yang lain masih berjuang memahami konsep dasar. Nah, seperti itu adalah contoh keragaman dari kemampuan akademik. Lanjut Bapak Ibu, terkait ada juga yang keragaman gaya belajar. Beberapa siswa lebih suka dengan belajar cara visual seperti melihat gambar atau video. Sementara yang lain lebih memahami pelajaran melalui kegiatan fisik atau kinestetik atau mendengarkan penjelasan atau auditori. Sebagai contoh, ketika saya mengajar tentang lingkungan, ada siswa yang lebih mudah mengerti ketika mereka melihat video tentang hutan. Sedangkan siswa lain lebih paham setelah saya mengajak mereka untuk membuat model sederhana dari bahan di sekitar. Nah, itu adalah perbedaan terkait keragaman gaya belajar siswa, begitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, yang ketiga adalah keragaman latar belakang sosial dan ekonomi. Jadi siswa di kelas saya mungkin berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Misalnya, ada siswa yang memiliki akses mudah ke buku dan teknologi di rumah, sementara yang lain mungkin tidak memiliki fasilitas tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi di kelas. Nah, langsung kita menuju ke pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika menghadapi kelas yang beragam? Nah, menghadapi kelas yang beragam memerlukan strategi yang fleksibel dan inklusif untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil Bapak Ibu ya untuk menghadapi kelas yang beragam. Nah, yang pertama, penerapan diferensiasi dalam pengajaran. Jadi, saya menyediakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Misalnya, saya menggunakan kombinasi visual seperti gambar diagram, kemudian audio seperti penjelasan lisan dan diskusi, dan kinestetik kegiatan praktek dan eksperimen dalam mengajar. Nah, tugas-tugas itu juga dirancang dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sehingga setiap siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, menggunakan penilaian formatif. Nah, saya secara teratur menggunakan penilaian formatif seperti kuis, diskusi kelompok, atau proyek kecil untuk mengukur pemahaman siswa dan penyesuaian pengajaran berdasarkan hasil tersebut. Penilaian ini membantu saya untuk melihat mana siswa yang memerlukan bantuan tambahan dan mana yang siap untuk tantangan yang lebih lanjut.
Untuk yang ketiga Bapak Ibu, membangun lingkungan belajar yang inklusif. Nah, di sini saya berusaha menciptakan lingkungan kelas yang menghargai dan merayakan keragaman. Ini bisa melalui diskusi terbuka tentang perbedaan, penggunaan bahan ajar, yang tentunya mencerminkan berbagai latar belakang budaya, dan mendorong siswa untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Dan saya juga memastikan bahwa setiap siswa merasa aman dan didengar di dalam kelas. Nah, ini adalah beberapa strategi ya yang bisa digunakan dalam menghadapi siswa yang beragam begitu. Lanjut Bapak Ibu ya, untuk yang keempat begitu ada dengan pendekatan individual. Nah, untuk siswa yang memerlukan perhatian khusus, saya menyusun rencana pembelajaran individual atau RPI yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, bagi siswa dengan kesulitan belajar, saya mungkin memberi waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas atau menyediakan materi dalam format yang lebih mudah dipahami. Nah, untuk yang kelima yang bisa kita lakukan dalam memahami keberagaman siswa begitu ya, kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali. Jadi, sering berkomunikasi dengan orang tua untuk memahami lebih baik kebutuhan dan kondisi siswa di rumah. Selain itu, saya bekerja sama dengan konselor sekolah atau ahli lain untuk mendapatkan strategi dan sumber daya tambahan yang dapat membantu dalam mengelola keragaman di kelas. Dan yang keenam yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ya keragaman peserta didik begitu ya. Saya memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih personal. Misalnya, saya menggunakan aplikasi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri atau memberikan pilihan materi tambahan bagi siswa yang membutuhkan tantangan lebih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang ketujuh ya. Nah, di sini yang ketujuh adalah dengan cara mengembangkan keterampilan sosial emosional. Saya juga fokus pada pengembangan keterampilan sosial emosional di antara siswa, seperti empati, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Ini membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan di antara mereka, serta membangun rasa saling menghormati dan mendukung di kelas. Nah, dengan pendekatan-pendekatan ini, saya berusaha memastikan bahwa setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya, meskipun mereka datang dari latar belakang dan memiliki kebutuhan yang beragam. Nah, itulah Bapak Ibu terkait jawaban nomor 3 ya, cara menghadapi kelas yang beragam. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita menuju ke jawaban yang keempat ya. Bagaimana Bapak Ibu guru memastikan pengajaran yang dilakukan dapat mengakomodasi atau menyesuaikan keragaman peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk referensinya yaitu untuk memastikan bahwa pengajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, saya melakukan beberapa langkah strategis yang berfokus pada pemahaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan individu siswa. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang saya terapkan Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan profil siswa. Saya mengumpulkan informasi tentang setiap siswa, termasuk gaya belajar, minat, kekuatan, dan tantangan mereka. Ini dilakukan melalui observasi, penilaian awal, dan komunikasi dengan orang tua. Dengan pemahaman yang mendalam tentang profil siswa, saya dapat merancang pengajaran yang lebih relevan dan efektif. Lanjut Bapak Ibu ya, untuk strategi atau cara yang saya terapkan begitu ya.
Yang kedua adalah dengan menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran, karena di modul sebelumnya memang sudah mempelajari diferensiasi Bapak Ibu ya. Jadi diterapkan saja begitu. Saya menerapkan diferensiasi dalam hal konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Konten menyediakan materi pelajaran dengan berbagai tingkat kesulitan dan cara penyajian seperti teks, video, atau hand-on. Proses memberikan pilihan kepada siswa dalam cara mereka belajar seperti belajar mandiri, berkelompok, atau melalui eksperimen. Kemudian produk mengizinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti proyek, presentasi, tulisan, atau karya seni. Nah, sedangkan di sini untuk tambahannya yaitu lingkungan, menyediakan lingkungan belajar yang fleksibel, baik dari segi tempat duduk, suasana kelas, maupun waktu penyelesaian tugas. Nah, baik, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini saya pun sering menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PBL yang memungkinkan siswa bekerja pada proyek yang relevan dengan minat mereka. PBL mendorong siswa untuk bekerja sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka, serta mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang keempat ya. Bapak Ibu, kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana Bapak Ibu guru mendorong seluruh peserta didik dengan keragamannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, tentunya yang pertama Bapak Ibu, saya pun mengintegrasikan keterampilan sosial emosional atau PSE gitu ya, atau KSE begitu. Nah, di sini saya mengintegrasikan pengajaran KSE seperti empati, kerjasama, pengelolaan emosi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan begitu, siswa belajar untuk menghargai perbedaan dan merasa lebih nyaman dalam berpartisipasi, karena mereka memahami pentingnya saling mendukung dalam lingkungan yang beragam. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif. Saya memulai dengan menciptakan lingkungan kelas atau suasana kelas yang aman dan inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Saya mendorong siswa untuk saling menghormati perbedaan dan mengajarkan pentingnya kerjasama serta saling mendukung. Ketika siswa merasa aman, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif. Selanjutnya adalah mengenal dan menghargai setiap siswa. Jadi saya juga berusaha mengenal setiap siswa secara pribadi, termasuk minat, kekuatan, dan tantangan mereka. Dengan memahami latar belakang dan kebutuhan mereka, saya dapat merancang kegiatan yang relevan dan menarik bagi mereka. Saya juga memberi penghargaan pada keunikan mereka masing-masing, yang membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. Nah, setelah menyadari mengenai keragaman peserta didik di dalam kelas merupakan sebuah keniscayaan, maka realitas tersebut perlu diperhitungkan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran yang efektif dan inklusif. Nah, Bapak Ibu, itulah kelima pertanyaan beserta referensi jawaban yang ada pada channel YouTube kami. Nah, baik Bapak Ibu, silahkan menyimak kembali terkait 5 pertanyaan berikut jawabannya ya. Kita mulai dari yang pertama begitu, silahkan disimak Bapak Ibu. Kami akan menunjukkan secara perlahan ya.
Nah, Bapak Ibu, itulah kelima pertanyaan beserta referensi jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, untuk mendukung channel kami Bapak Ibu, silakan untuk like, comment, share, dan subscribe. Baik, Bapak Ibu, itulah kelima pertanyaan beserta referensi jawaban yang ada pada channel YouTube kami. Nah, Bapak Ibu, silakan untuk mendukung channel kami bisa like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah, cukup sekian untuk video kali ini Bapak Ibu. Kita bertemu di video selanjutnya. Dan akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, masih ada UKP PPK. Semangat, semangat, semangat.